Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atta Lamoda Pramadana, 2006 579491 dari jurusan Arsitektur. Nama saya Bagas Wahyu, 2648562 dari jurusan Arsitektur. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ruang vektor umum kami juga dari kelompok 1. Next. Buat materinya sendiri kita ada 3 subbab yang bakal kita bahas. Yang pertama itu ruang vektor real, yang kedua subruang, dan yang ketiga kebebasan linear. Yang pertama ruang vektorial. Untuk definisinya sendiri, misalkan V sembarang himpunan di mana didefinisikan dua operasi yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar atau bilangan real. Jika aksioma-aksioma berikut dipenuhi oleh semua objek U, V, dan W di dalam V dan oleh semua skalar K dan L, maka V dinamakan sebuah vektor ruang atau vektor space. Dan objek-objek di dalam V dinamakan vektor. Satu, jika U dan V adalah benda-benda dalam V besar, maka U plus V berada dalam V besar. U plus V sama dengan V plus U. U plus kurung buka V plus U sama dengan kurung buka U plus V kurung tutup plus W yang merupakan sifat komutatif. Ada sebuah objek 0 di dalam V sehingga 0 plus U sama dengan U plus 0. Untuk semua U di dalam V, elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Yang kelima, untuk setiap U di dalam V besar, ada sebuah objek min U di dalam V besar yang dinamakan negatif dari U sehingga U plus min U sama dengan min U plus U sama dengan 0. Atau elemen inverse terhadap operasi penjumlahan. Yang keenam, jika K adalah sembarang bilangan real dan U adalah sembarang objek di dalam V besar, maka KU berada di dalam V besar. Yang ketujuh, K dikali U plus V sama dengan KU ditambah KV. Yang kedelapan, K plus L dikali U sama dengan KU ditambah KL. Yang kesembilan, K dikali LU sama dengan KL dikali U. Yang kesepuluh, 1U sama dengan U. Vektor 0 di dalam aksioma 4 dinamakan vektor 0 atau zero vektor untuk V besar. Ya, ini juga merupakan sifat-sifat ruang vektor. Yang pertama adalah 0U sama dengan 0. Lalu K0 sama dengan 0. Yang ketiga, min 1U sama dengan min U. Yang keempat, jika KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Kita lanjut ke subruang. Jadi buat pendefinisiannya sendiri, jadi misal ada suatu bidang W. Bidang W ini adalah subhimpunan dari suatu ruang dengan himpunan V. W akan disebut subruang jika memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi buat syarat-syaratnya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu W itu tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Jadi itu dia harus himpunan yang ada isinya. Yang kedua, W itu adalah subset dari V. Terus yang ketiga, U atau V adalah elemen dari W. Maka, jika U dan V adalah elemen dari W, maka U tambah W sama dengan elemen dari W juga. Terus yang keempat, jika U adalah elemen dari W dan K adalah elemen bilangan real, maka KU sama elemen dari W. Dan jika keempat syarat tersebut terpenuhi, maka bidang W ini bisa dibilang subruang. Next. Jadi di sini ada suatu contoh soal buat membuktikan yang tadi. Jadi contoh soalnya adalah periksa apakah himpunan D yang berisi semua matriks order 2x2 yang determinannya 0 merupakan subruang dari ruang vektor M berorder 2x2. Jadi kita ambil sembarang aja matriks A, B yang merupakan elemen dari W. Jadi di sini ada A, B dan AB 00 dan B-nya juga 00 BA. Jelas bahwa determinannya sama dengan 0. Jadi kalau determinannya itu berarti dua entry-nya pasti 0. Dua entry-nya pasti 0. Next.
Sekarang kita harus perhatikan bahwa A plus B itu sama dengan AB, BA. Terus karena A tidak boleh sama dengan B, maka determinan A plus B ini bakal menghasilkan A kuadrat min B kuadrat, yang hasilnya bakal 0. Karena determinannya tadi 0 kuadrat min 0 kuadrat. Hasilnya pakai 0 kan, tapi karena hasilnya tidak boleh 0, maka D ini bukan merupakan subruang karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahannya. Next. Jadi kita lanjut ke kombinasi linear. Jadi misal semua vektor U dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, sampai Vn. Jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk U sama dengan K1 V1 plus K2 V2 sampai dengan seterusnya sampai Kn Vn, dengan K1 K2 sama dengan adalah skala linear. Next. Jadi ada contoh soal di sini. Misal U sama dengan 2, 4, 0, dan V adalah 1, min 1, 3. Adalah vektor-vektor di ruang dimensi 3. Apakah vektor berikut merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di atas? Yang pertama ada A 4, 2, 6, yang B adalah 1, 5, 6. Next. Jadi yang pertama kita ada rumus dari kombinasi linear itu sendiri. Rumusnya ada di sini. K1U plus K2V sama dengan A. Kita bakal periksa kalau K1 ini dan K2 ini apa sih nilainya dengan cara kita mensubstitusi nilai dari U dan V yang tadi. Bakal dihasilkan gini. K1 240 tambah K2 1 min 1 3 sama dengan 426 sesuai yang tadi A itu. Atau bisa ditulis sebagai seperti ini. Nah, dengan menggunakan operasi OB bakal diperoleh dari sini menjadi ke sini. Terus dengan demikian, A merupakan kombinasi linear dari vektor U dan V, atau A sama dengan U tambah 2V. Gitu. Next. Lalu ini kita ada yang B, yang tetap sama, kita pakai rumus K1U plus K2V sama dengan B. Kita masukkan dulu, terus pakai operasi OB tadi, sampai hasilnya di sini. Nah, ini merupakan tidak konsisten karena di sini ada angka 3. Jadi yang B ini nggak memenuhi kombinasi linear dari kedua K1 atau V K2 gitu. Next. Dan yang terakhir ada membangun ruang vektor S sama dengan V1, V2 sama Vn. Dikatakan membangun ruang vektor V jika setiap vektor pada V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dari S. Jadi V1, V2 sampai Vn ini harus dinyatakan sebagai kombinasi linear. Baru S ini bisa disebut bisa membangun ruang vektor. Next. Oh ya, di sini ada contoh soalnya V1 112 dan V2 101 dan V3 213. Apakah mereka membangun V? Jadi kita ambil sembarang vektor di R2, misalkan U, U1, U2, U3, tulis U sama dengan K1 V1, K2 V2 dan plus K3 V3 karena vektor ada 3, sehingga dapat ditulis dalam bentuk seperti ini, 112, 101, 213, K1, K2, K3 sama dengan U1, U2, U3. Next. Lalu yang terakhir, terdapat linear independence atau kebebasan linear. Untuk definisinya sendiri, sebuah vektor dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, hingga VR jika vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah sampai KR kali VR, di mana K1, K2 sampai KR adalah skalar. Jika V1, V2 sampai VR adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruangan vektor V, dan jika tiap-tiap vektor di dalam V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2 sampai VR, maka kita mengatakan bahwa vektor-vektor ini merentang V atau membangun V atau span V. Untuk contoh soalnya sendiri diketahui U vektor sebenarnya min 1, 3, 2 dan vektor A
semerangan 1, 1 min 1, apakah saling bebas linear di ruang dimensi 3? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan rumus kebebasan linear, yaitu K1 dikali vektor U ditambah K2 dikali vektor A sama dengan 0, atau dapat ditulis menjadi min 1, 3, 2, 1, 1 min 1 dikali K1, K2 sama dengan 0, 0, 0. Dengan OB dapat diperoleh hasil 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Dengan demikian diperoleh solusi tunggal yaitu K1 sama dengan 0 dan K2 sama dengan 0. Dengan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa vektor U dan vektor A adalah saling bebas linear. Sekian dari kami, kurang lebih dan mohon maaf. Terima kasih.